Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 9 Februari 2026. Saya mendampingi Kepala SD Nurul Ilmi untuk melaksanakan supervisi proses dalam pembelajaran. Mari guys, kita saksikan kegiatan yang akan kami laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Yes. Kelas. Yes. Bikin hidupnya. Ibu
Kita akan belajar materi baru sesuai di halaman 82. Sudah dibuka ada 82? Sudah? Kelas? Yes. Now, we gonna talk about, kita akan belajar tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar teks prosedur, cara nulis teks prosedurnya gimana, apa itu teks prosedur, ciri-cirinya apa, strukturnya bagaimana. Sudah ada yang tahu belum? Sudah ada yang tahu belum? Belum? Nggak apa-apa, nanti kita bahas sama-sama. Bunda ulangi ya, kita hari ini akan belajar gimana pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, strukturnya bagaimana. Terus kita terakhir akan belajar cara menulis teks prosedur. Oke, teks prosedur itu, sekarang buka dulu deh, coba di halaman 82 sudah nak? Nah, sebelum Bunda yang kasih pengertiannya lagi, Bunda mau tunjuk dulu, baca di halaman 82 yang di D teks prosedur itu. Bunda mau baca teks prosedur yang sampai di satu kalimat aja, sampai sesuatu lah. Baca nak. Oke, coba Bunda mau satu lagi, kaki. Baca yang sama kayak yang tadi. Yang buat Adalah teks yang berisi cara atau petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu. oke. Digaris bawahi boleh Kak? Garis bawahi ya. Melakukan sesuatu itu di buku kalian seperti itu. Di sini Bunda punya. Nah, dari sini coba baca siapa ya? Nada. Baca nak. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau panduan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu. Oke, teks prosedur intinya adalah teks. Dia berupa teks yang isinya adalah langkah-langkah atau cara atau tahapan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Sebelumnya sudah pernah tahu belum teks prosedur? Pernah nggak ketemu sama teks prosedur? Pernah nggak ketemu sama teks prosedur? Oh, mungkin kebaca. Gimana biasanya ada teks prosedur? Dibungkus apa kan? Dibungkus Indomie, dibungkus mie instan. Pernah nggak masak mie instan sendiri? Pernah. Di belakangnya kalian lihat nggak ada langkah-langkah? Ada. Itu namanya teks prosedur. Itu contohnya teks prosedur. Biasanya ada lagi di mana? Biasanya di kemasan-kemasan apa? Pernah nggak ada bumbu racik? Nah, biasanya kalau Bunda di rumah masak pakai bumbu racik, di belakangnya ada cara memasak sayur asam. Nah, itu adalah teks prosedur. Teks prosedur sudah tahu ya? Coba pada tanya lagi. Teks prosedur tadi. Teks prosedur tadi apa? Iya. Bun, teks prosedur itu intinya langkah-langkah, Bun. Isinya cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu. Benar? Oke. Nah, di teks prosedur itu nggak cuma ada pengertian, karena udah ada nih, dia berupa langkah-langkah. Di teks prosedur juga punya ciri-ciri. Oke? Sudah tadi pengertian, sekarang kita ke ciri-cirinya. Oke? Kalau teks percakapan kemarin ciri-cirinya dia berisi percakapan antara dua orang atau lebih, ya kan? Biasanya teksnya bergantian, ya kan? Kemarin ciri-cirinya seperti itu. Nah, di teks percakapan itu ada topiknya. Nah, sekarang sama, teks prosedur juga ada ciri-cirinya. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Coba Galang baca. Tangannya. Ciri-ciri teks prosedur menggunakan tabel perintah seperti tuangkan, masukkan, jangan, dan sebagainya. Menggunakan
tepat dan cara yang Ya. akurat. Oke, waktu. Maksudnya kata hukum itu apa, Bun? Kata hukum itu adalah, kemarin kita udah bahas tuh. Kata hukum itu kata menghubungkan kalimat. Oke, antar kalimat. Contohnya seperti selanjutnya. Lalu, misalnya nih, siapkan air 2 liter. Lalu rebus air di atas panci. Nah, ada kata hukumnya dari situ. Ada lalu atau terus kemudian setelah air mendidih masukkan mie ke dalam air, misalnya gitu. Ada kata kemudian. Itu namanya kata penghubung waktu. Terus yang keempat ciri-cirinya menggunakan kata keterangan. Oke, menggunakan kata keterangan untuk rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Maksudnya gimana, Bunda? Misalnya disebutin, siapkan 1 liter air atau siapkan 1 bungkus mie instan. Kita harus spesifik. Kalau mau masak mie instan, masaknya berapa? Apa masaknya langsung 5? Apa masaknya langsung 6? Ada yang masak mie instan langsung 5? Ada. Siapa yang ada? Nggak ada. Ya masaknya 2. Masaknya 2, ya Allah. Awas nanti usus buntu ya, lama-lama jangan sampai kering. Siapa yang makan mie instannya 2 bungkus? 3 bungkus. Kalian pikir nanti usus buntu. Jangan banyak-banyak. Makan mie instan tuh minimal 1 minggu sekali ya, Nak ya. 1 minggu sekali. Makanya kata Bunda, minggu ini boleh makan mie, jajan mie boleh, minggu depannya nggak boleh, minggu depannya lagi boleh, kayak gitu kan? Kenapa? Karena mie itu kan sudah dicerna, bukanlah jadi pas kitanya kan? Ya apa? Jangan sering-sering yang nanti usus buntu kamu. Oke? Tandem sering. Lanjut, Nak. Yang terakhir, coba baca Mir. Yang terakhir. Yang baca yang terakhir. Sistematis, langkah-langkah disusun berurutan dan tidak tertukar. Oke, yang terakhir itu sistematis. Apa, Bunda, sistematis? Sistematis itu berurutan. Oke? Dari 1 sampai ke selesai. Maksudnya gimana, Bun? Kan tadi kan teks prosedur apa? Teks yang isinya apa, Nak? Apa? Iya, isinya langkah-langkah kan? Berarti kalau langkah-langkah harus urutan kan? Boleh nggak kalau misalnya masak mie instan? Pertama, siapkan air. Kedua, masukkan mie. Yang ketiga, siapkan mie. Nah, nggak bisa kan? Loh, kan nanti Bun mau pakai cabai, mau pakai telur, belum dimasukin situnya cabai dan telurnya. Makanya harus urutan atau cara membuka pintu. Pertama, siapkan kunci. Kedua, dobrak pintu. Kan nggak punya. Iya kan? Harus urutan. Udah ambil kunci, berarti buka pintu menggunakan kunci. Buka pelan-pelan, seperti itu kan? Atau cara menyetrika baju, colokan setrikaan. Terus siapkan baju, lipat baju aja kan nggak mungkin kan? Jadi harus urutan. Ngerti? Sekarang Bunda kasih waktu untuk catat dulu ini, Nak. Catat bagiannya. Ini. Catatnya bagian ini aja nih, yang bagian ini. Sistematis. Sampai yang titik 2 ini, Nak. Jadi ada berapa ciri-cirinya tadi? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis. Ciri-ciri apa? Ya. Kita sambil isi portal dulu ya, Mak ya. Sambil isi pesan kalian ya.
membuat dilakukan material, alat, bahan, daftar bahan, atau alat yang diperlukan. Opsional pada beberapa jenis teks. Langkah Ini. Oke. Strukturnya, kalau tadi sudah ciri-cirinya ada 5, sekarang kita ke strukturnya. Nah, strukturnya itu seperti biasa. Yang pertama tadi kata Nando ada tujuan. Tujuannya itu pun berarti ditulis ya pun tujuannya enggak. Tujuannya itu biasanya adalah berupa judul. Pernah? Kan kita balik lagi ke bungkus mie instan. Sebelum adanya alat bahan, langkah-langkah, itu biasanya ada yang namanya judul. Judulnya apa biasanya? Cara membuat Nah, boleh cara memasak mie instannya atau cara menyajikan mie instan atau cara apa tadi Kevin? Pintar, cara membuat nasi goreng. Apalagi judul yang biasa dipakai? Cara membuat sendok, cangkir, air panas, kopi, gula. Bun, tapi kalau misalnya kalau bikin kopi pakai susu, kan membuat kopi susu. Nah, di situ kan. Nah, di situ ada alat dan bahan yang kita pakai. Pakai cangkir, pakai sendok, pakai gula, pakai garam nggak? Enggak, berarti asin. Pak, ada kopi, ada susunya. Bun, tapi kata Bunda tadi ada yang nggak usah ditulis alat bahannya. Contohnya di halaman 82 kalian tuh. Ada, di situ ada nggak alat bahannya? Kenapa nggak ada alat bahan di situ? Kenapa di situ nggak ada alat bahan? Iya, karena menceritakan jual beli. Bun, di situ yang ditulis itu cara beli barang di pasar. Jadi nggak perlu Bun mau, yang penting kita bawa duit Bun. Iya di situ kan ya. Nah di situ kita nggak perlu tulis. Ada strukturnya 4. Kita tunggu. Siswa disuruh mencatat intisari dari pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi siswa dituntut untuk mencatat kemampuan siswa menulis. Ini bagus untuk literasi ya. Di samping dia mengikuti diskusi tanya jawab dalam pembelajaran, maka mereka dituntut juga untuk menulis kemampuan literasi ini. Bagus penerapan pembelajaran mendalam. Nah, ini kita mau nonton video, tapi Bunda mau ulangi dulu. Tadi pengertian teks prosedur apa nak? Teks yang berisi langkah-langkah. Ciri-cirinya tadi apa? Sebutin. Menggunakan kata kerja perintah. Kalimat perintah terus menggunakan kata kerja be. Yang ketiga, kata ulur waktu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Yang kelima, tersusun secara sistematis. Strukturnya tadi apa aja? Pertama ada tujuan, ada judulnya. Yang kedua ada alat bahan. Yang ketiga langkah-langkah. Yang terakhir penuh tuh atau penegasan ulang. Sekarang kita tonton videonya dulu. Apa tadi
Setelah mengikuti penjelasan dengan metode tanya jawab, sekarang ibu guru membagikan LKPD, lembar kerja kelompok siswa, untuk mengerjakan diskusi kelompok, untuk mengerjakan tugas dengan diskusi kelompok. Ini kita lihat siswanya aktif sekali. Ini kelas 4 guys, kelas 4A. Keren. Mereka berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, waktu yang diberikan oleh ibu guru ini 10 menit ya, untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu mempresentasikan. Kita ikuti guys, cara pembelajaran mendalam, mengambil mapel bahasa Indonesia di SD Nurul Ilmi Banyuasin yang berlokasikan di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talangkalapa, Kabupaten Banyuasin. Sudah. Ada yang dapatnya brownies, ada yang dapatnya balon kentang. Coba Bunda mau kalian presentasikan ke depan ya. Bunda mau kelompok Amira dulu, kelompok 1. Semuanya maju. Semuanya maju. Nampak? Kami dari kelompok 1 diambil dalam
Sudah pun. Sudah pun. Udah? Ini ya. Nanti Bunda pilih. Dora bacain hasil. Tulisan saja. Tunggu ya semuanya. 5 kali tadi. Coba bacain. Cara membuat roti lapis. Cara nano gimana? Di situ aja kamu Iwan. Alat dan bahan: roti, sayuran, tomat, sawi, dan terigu, dan daging panggang. Caranya, siapkan roti, lalu ambil tomat dan sayuran. Setelah itu masukkan daging dan saus, lalu panggang hingga kecoklatan dan siap disajikan. Oke, siap. Terima kasih. Satu lagi deh Bunda mau yang bikin kopi. Siapa yang bikin kopi? Afla. Coba Afla baca. Alat dan bahan: gelas, sendok, bubuk kopi, gula, air panas. Cara ambil gelas, masukkan bubuk kopi. 1 sendok masukkan gula. 1 sendok masukkan air panas. Aduk hingga merata memakai sendok. Oke. Satu lagi deh siapa yang? Ada kopi, ada teh, ada roti lapis, sarapan. Oh kopi juga anggrek. Coba yang kuat gelang. Dan juga sendok. Teh, gula, sendok, pakai air panas. Cara siapkan cangkir dan teh. Masukkan teh lalu gula, tuangkan air panas ke cangkir. Kuat nggak? Gula, sendok, Oh hati-hati nabrak lagi. Guru sekarang sedang mengkoreksi hasil daripada jawaban siswa pada lembar kerja untuk memberikan penilaian di akhir pembelajaran. Oke, sudah semua. Sudah kumpul semua kan ini? Nanti Amira bagiin ini ke teman-temannya ya. Setelah selesai nanti bagiin. Bunda taruh sini semuanya biar Bunda nilai. Oke, kelas. Yes, yes. Kelas. Yes, yes, yes. Kita sudah belajar apa tadi, Nak? Sudah belajar apa tadi, Nak? Teks prosedur tadi apa ya, Nada? Apa teks prosedur? Teks yang seperti apa? Langkah-langkah. Teks prosedur tadi apa, Amira? Teks yang seperti apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara atau tahapan. Ciri-ciri teks prosedur ada? Ada? Yang pertama apa ciri-cirinya? Menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga menggunakan kata hubung waktu. Yang keempat ada apa? Kata keterangan. Yang kelima apa? Tersusun secara sistematis. Terus ada ciri-ciri, ada strukturnya. Strukturnya ada apa aja yang pertama tadi? Tujuannya. Biasanya tujuannya berupa apa, Nak? Berupa apa itunya tadi tujuannya? Judul. Yang kedua ada apa? Alat dan bahan. Yang ketiga apa, Nak? Yang keempat
belajar pakai bahasa Palembang? Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali kalau lagi pelajaran bahasa Palembang. Kalau ada pelajaran bahasa Palembang tuh kita boleh. Tapi ini pelajaran bahasa Indonesia. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke? Ngerti nak? Paham tuh? Do you understand? Kalian mengerti? Iya, pintar. Betul. Sekarang untuk PR di rumah tulis judulnya membuat video teks prosedur. Tulis judulnya membuat video teks prosedur. Membuat video teks prosedur. Bunda, itu disuruh bikin apa, Bun? Tugasnya di rumah, didampingi sama ayah bunda di rumah, ya. Anak-anak dan role model kita pada hari ini, selesai dari pembelajaran kita meminta komentar dari supervisor, yaitu Kepala Sekolah SD Nurul Ilmi, untuk menyampaikan hasil pengamatannya kepada Ibu Halimah Usadiat SPD. Dipersilakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini kita sudah didampingi nih oleh Bapak pengawas kita ya, Bapak Jiwan. Nah kemudian terima kasih kepada Bunda Amira hari ini sudah melaksanakan supervisinya. Jadi anak-anak Bunda juga hari ini sangat bersemangat, tertib. Mari Bunda sampaikan. Yang pertama untuk pada pembukaan pembelajaran alhamdulillah dibuka dengan baik. Kemudian mengkondisikan kelasnya juga dengan baik, ada SDG-nya, kesiapan belajar anak dulu gitu ya. Nah, namun memang hampir sama pendapat saya dengan Pak Cuman tentang tujuan pembelajaran. Kalau di sekolah penggerak dulu saya pernah belajar di sana, kemudian mengikuti pelatihan kemudian mendalam. Tujuan pembelajaran itu memang harus disampaikan. Anak-anak, hari ini kita tujuan belajarnya ini ya, gitu. Memang harus ada kata-kata tujuan itu disampaikan. Kemudian untuk memancing siswa itu mungkin di awal memang Bunda Amira yang lebih banyak berkata-kata ya. Nah itu agak dikurangin karena discovery learning itu berpusat pada siswanya, siswa yang harus lebih aktif. Jadi kita menahan diri. Nah memang kebiasaan kita sebagai guru sering memberikan informasi. Nah tapi di sini kita yang harus menahan untuk memancing anak nih. Gitu. Kalau untuk pembelajaran di awal itu menyangkutkan dengan kisah nyatanya yang sering dialami oleh anak-anak juga dapat tadi ada masukan tentang kesehatan. Anak-anak nggak boleh makan mie banyak-banyak. Nah itu juga ada lintas ilmu kesehatannya gitu, itu sudah masuk. Kemudian yang kedua untuk masalah refleksi, memang di akhir itu refleksi pun harus disampaikan. Kita harus menggunakan kata-kata refleksi dan itu harus dikenal oleh anak. Nah kita di akhir pembelajaran merefleksikan dulu ya pembelajaran hari ini gitu. Memang harus disebutkan, jadi anak-anak itu harus familiar terhadap kata-kata refleksinya. Jadi perasaannya bagaimana, refleksi itu berbeda dengan kesimpulan. Nah itu berbeda ya. Jadi memang benar-benar menanyakan hari ini perasaannya bagaimana, pembelajarannya senang atau tidak. Boleh itu anak mengemukakan pendapatnya, gitu ya. Karena memang harus kita belajar anak-anak itu lebih aktif nih ngomongnya, tapi di dalam pembelajaran. Nah, memang mereka sudah aktif dalam bermain. Sedangkan kalau dalam pembelajaran mungkin mereka masih agak kaku. Nah kemudian untuk tambahan dari untuk Bunda Amira sendiri, pemenggalan kata tadi. Nah itu jangan kita biasakan. Jadi memang benar-benar kata-kata itu dari anak. Jangan kita yang memancing oleh pemenggalan gitu ya. Kemudian itu saja sih. Cuman ada tambahan sedikit untuk video pembelajaran. Nah jadi itu kan di situ ada SMA ya videonya. Nah itu videonya tuh kalau bisa memang dicari yang ketika anak-anak praktek YouTuber itu kan banyak. Dan ada suara bukan hanya kata-kata tapi suaranya juga. Bedakan antara alat dan bahan, bedakan dari caranya gitu.
Itu saja sih dari saya. Tapi selebihnya bagus. Bunda Amira menguasai kelas, anak-anak juga di akhir sudah mulai aktif. Benar kata Bapak Ciwan tadi, di akhir Bunda menahan nih biar anak-anak yang jawab semuanya gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya. Terus semangat ya anak-anak Bunda ya. Kalau ada kata-kata yang salah Bunda mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kami berikan hak sanggah atau tanggapan kepada role model kita hari ini, apa yang sudah dikomentari oleh pengawas pendamping dan kepala sekolah. Untuk ini supervisor ya, kepala sekolahnya, untuk ini kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih, saya Bunda Amira selaku guru kelas 4 Musa dan juga guru mapel bahasa Indonesia bersama di pelajaran hari ini. Pertama, Bunda ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bunda kelas 4 Musa sudah tertib, dan juga terima kasih kepada Bapak Supervisor, ada Bapak Ciwan dan juga Bunda Iman selaku kepala sekolah dan supervisor di kegiatan supervisi hari ini. Untuk beberapa tanggapan, beberapa masukan, Mira ucapkan terima kasih juga. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Mira sebagai guru kelas. Pertama, ucapan mohon maaf karena banyak kurangnya, tapi untuk selebihnya tidak ada yang Mira sangat, dan Mira mengakui bahwa itu kekurangan Mira sebagai guru pada saat mengajar, ada blanknya. Pertama tadi beberapa yang Mira sadari tujuan pembelajaran, memang Mira tidak menyebutkan secara detail berdasarkan RPM yang sudah Mira tulis. Mira hanya menyebutkan teks prosedur tuh dari pengertian ini Mira langsung itu aja. Itu Mira benar-benar sadari. Terus juga untuk yang video pembelajaran juga benar apa yang kata Bunda Ima tadi sampaikan. Tadi Bunda salah memilih untuk videonya. Bunda pikir tuh videonya akan ada, Bunda tidak teliti. Permohonan maaf ya anak Bunda, cuma ada penulisan aja, cara tulis-tulisnya aja, tapi tidak ada suaranya, cuma ada suara musiknya aja. Nanti kedepannya Bunda akan perbaiki. Dan selanjutnya refleksinya juga benar, Bunda tadi tuh tidak merefleksi, nanyain gimana perasaannya, paham atau enggak yang secara detailnya. Itu sih yang Bunda sadari. Menurut Bunda semua masukan Bunda terima dengan sangat baik. Bunda ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga kedepannya akan jadi pelajaran yang baik untuk Bunda, mau di kelas 4, kelas 5, kelas 6, untuk di tahun-tahun selanjutnya. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kami akan merefleksi Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu mengajar harus sesuai dengan prosedur skenario yang Ibu tulis di RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam, dengan diamati pengawas pendamping dan supervisor. Perasaan Bunda Amira awalnya gugup, manusiawi, gugup, nervous, tapi itu mungkin gugupnya hanya di 5 menit awal aja. Selanjutnya rasanya Mira let it flow, kayak dijalanin aja, karena memang kegiatannya setiap hari ngajar. Bedanya hari ini cuma diawasi dan juga harus secara rinci, makanya kadang ada blanknya bagian-bagian ini. Tapi itu juga jadi pelajaran, balik lagi jadi pelajaran Bunda Amira pada saat mengajar. Apalagi terutama di awal-awal pembelajaran materi baru, kita harus ada perpindahan tujuan pembelajarannya juga. Itu tadi. Kalau selebihnya aman, nyaman, tidak ada. Anak Bunda juga alhamdulillah tertib, tidak ada rasa khawatir. Nanti terus saja let it flow, semuanya dijalani dengan ikhlas dan juga nyaman. Baik, kami tidak melihat itu ya, masalah 5 menit di awal ada rasa nervous, gugup. Karena saya lihat tidak ada mati gaya, salah tingkah, semuanya berjalan mengalir begitu natural. Jadi kelihatannya, tapi kami nggak tahu apa yang ada di hati Ibu. Kalau ada nervousnya, Ibu pintar menyembunyikan hal itu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu dengan kelas rendah. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya.